Pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT merupakan pendekatan pembelajaran yang mengakui dan menghargai keberagaman latar belakang peserta didik, menemukan lingkungan belajar yang inklusif, serta fokus membangun hubungan positif antara guru dengan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan CRT yang pertama ada identitas diri siswa, di mana siswa diajak mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Kedua, pemahaman budaya. Dalam hal ini, siswa mengonstruksikan pemahaman budaya dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, kolaborasi. Dalam hal ini, siswa bekerja dalam kelompok untuk membahas konsep dan perspektif budaya. Yang keempat, berpikir kritis untuk refleksi. Dalam hal ini, siswa membandingkan hasil diskusinya dengan teori yang ada dengan bimbingan guru. Yang kelima, konstruksi transformatif. Di sini, siswa diajak untuk menyajikan pemahaman mereka melalui sebuah proyek. Keterkaitan pendekatan CRT dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama, diawali dari lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dijelaskan bahwa lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik meliputi ruangan kelas yang aman dan nyaman secara fisik, terciptanya hubungan yang positif antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa, berupa dukungan emosional seperti adanya rasa empati, toleransi, saling menghargai satu sama lain, dan sebagainya. Hal ini membantu menciptakan iklim yang mendukung dan aman secara psikis. Kemudian ada upaya pencegahan kasus perundungan. Hal ini dapat menciptakan rasa aman secara psikis, di mana pihak sekolah memiliki kebijakan yang tegas terkait perundungan. Guru aktif menangani kasus-kasus perundungan di dalam kelas. Dengan adanya upaya ini, mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Dan yang keempat, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti memiliki teknologi yang mendukung dalam pembelajaran, perangkat pembelajaran yang edukatif, akses internet yang memadai, dan media pembelajaran modern disesuaikan dengan mata pelajaran. Selanjutnya, melibatkan tripusat pendidikan. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik melibatkan 3 unsur penting menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tripusat pendidikan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. CRT menekankan pada keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mendukung pembelajaran peserta didik. Kolaborasi dengan orang tua atau keluarga, sekolah, serta masyarakat dapat membangun jembatan antara lingkungan belajar di sekolah yang dikaitkan dengan budaya atau pengalaman sehari-hari peserta didik di rumah dan lingkungan masyarakat. Berikutnya, disiplin positif. Disiplin positif memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, karena karakter disiplin positif yang terbentuk mampu membuat kelas menjadi tempat yang nyaman dan aman secara psikis, di mana di dalam kelas tercipta rasa saling menghargai, menghormati, toleransi terhadap perbedaan yang ada dalam peserta didik, kemudian membantu membentuk hubungan yang positif antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Hubungan yang positif dan harmonis ini menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar peserta didik, di mana peserta didik dengan segala perbedaan yang dimiliki merasa diakui, didengar, dan dihargai. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal tersebut relevan dengan konsep pendekatan CRT yang mengakui dan menghargai keberagaman, menumbuhkan lingkungan belajar yang inklusif, dan fokus membangun hubungan yang positif antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran karena mereka merasa diakui dan dihargai dalam lingkungan yang inklusif dan ramah budaya. Kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan karena adanya keterkaitan materi dengan pengalaman di kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga, menciptakan hubungan baik antara guru dengan peserta didik serta peserta didik dengan peserta didik lainnya, sebab keragaman budaya setiap peserta didik disikapi dengan positif dan tidak mendiskriminasi satu sama lain.